Baik saudara, kita akan lanjutkan. Tema kita hari ini adalah menyambung Gereja Laodikia bagian yang kelima. Kita baca ayat referensi kita di Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya dan dia bersamaku. Saudara, Wahyu 3 ayat 20 ada berkat bagi Gereja Laodikia, juga jadi berkat buat kita hari ini. Bahwa dikatakan bahwa di minggu lalu saya katakan bahwa bagi mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh punya hati yang bersemangat, yang semangatnya datang dari Tuhan, Yesus menjanjikan berkat ini. Ya, berkat yang akan saya sampaikan mengulang sedikit di bagian yang keempat yang di minggu lalu, yaitu berkatnya bahwa Yesus katakan dia akan datang untuk duduk makan. Dan kata makan di sini dalam bahasa Yunani adalah dipneo. Dipneo ini artinya bukan hanya makan biasa-biasa, tapi pesta jamuan makan besar, makan yang mewah gitu ya. Jadi ini bukan makan yang ya makanannya sedikit, tapi ini makan yang benar makan hebat ya. Sayuran, daging, buah, wine yang terbaik dituang di sana. Jadi ketika Tuhan ajak saudara makan, maka itu adalah makan hebat namanya. Pesta jamuan makan yang besar, yang berlimpah. Nah, apa arti untuk arti rohani duduk makan dengan Tuhan? Ya minggu lalu kita lihat. Duduk makan dengan Tuhan yang pertama artinya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, kapan kita bisa duduk makan bersama Tuhan? Kapan waktunya kita duduk makan sama Tuhan? Itu pada saat kapan? Pada saat kita terima firman Tuhan dengan baik di hati kita. Dalam hal ini adalah Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kita terima dengan baik di hati kita, maka di saat itu kita sedang makan firman. Waktu kita makan firman, maka itu artinya kita sedang duduk makan sama Tuhan. Kita sedang menikmati makanan rohani. Yang kedua, duduk makan dengan Tuhan artinya mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Jadi waktu saudara diajak makan sama Tuhan, maka itu artinya saudara sedang perjamuan kudus. Ya. Jadi di minggu lalu kita udah lihat ya, kita sempat belajar bahwa ternyata Yesus ya waktu di malam terakhir, makan malam terakhir, waktu dia mau ajak makan murid-muridnya untuk terakhir kali, sebelum dia makan dia melakukan perjamuan kudus. Jadi sebelum makan besar, Yesus perjamuan kudus dulu, dan kemudian mereka makan besar, dan kemudian Yesus perjamuan kudus lagi. Jadi tujuan perjamuan kudus adalah untuk apa? Untuk kita mengingat kembali Yesus. Mengingat kembali Yesus. Yesus katakan, waktu kamu lakukan ini, ingat aku. Dan kata mengingat di sini dalam bahasa Yunani adalah anamnesis, yang artinya apa? Memikirkan Yesus dengan secara mendalam. Jadi saudara, kita harus memikirkan Yesus secara mendalam, pengorbanannya, ketaatannya, dedikasinya buat taat kepada perintah Bapa, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Jadi saudara, kita sering melupakan Yesus. Waktu kita perjamuan kudus, kita mengingat kembali bagaimana komitmen dia kepada ketaatan dia pada firman Bapa. Sehingga kita pun harus memiliki ketaatan yang sama. Dan yang hari ini kita akan lanjutkan, poin ketiga tentang duduk makan bersama Yesus. Ya. Yang ketiga adalah duduk makan dengan Tuhan, artinya adalah mengambil bagian dalam pesta pernikahan anak domba. Ya. Mengambil bagian dalam pernikahan pesta anak domba. Wahyu 19 ayat 7 kita baca, mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan kepadanya karena hari perkawinan anak domba sudah tiba dan pengantin perempuannya sudah siap. Jadi perkawinan anak domba dikatakan telah tiba dan pengantin perempuannya juga sudah siap. Dalam arti ini saudara, maka pesta perjamuan pernikahan ini akan segera dimulai. Wahyu 19 ayat 9 katakan gini, diberkatilah orang yang diundang ke jamuan perkawinan anak domba. Nah, kata jamuan di sini dalam bahasa Yunani adalah dipnon. Dipnon. Dipnon, kalau saudara tadi dengar kata dipneo, itu adalah dalam bentuknya adalah bentuk kata kerja. Tapi kalau dipnon itu adalah kata benda. Jadi ini sebenarnya sama. Artinya apa? Artinya ini sebuah jamuan makan besar. Pesta makan besar. Jadi pesta pernikahan anak domba adalah jamuan besar. Ini ada perayaan yang besar, yang luar biasa, yang penuh dengan sukacita. Dan ini adalah perjamuan kudus bersama Tuhan. Jadi jika kita ada di perayaan
pesta pernikahan ini, kalau saudara sampai ada di acara pesta pernikahan anak domba ini, artinya kita ingat pesta ini ada di mana? Ada di surga. Maka itu artinya apa? Bahwa saudara sudah ada di dalam surga. Kalau saudara ada di acara pesta pernikahan ini. Ada banyak referensi di Alkitab di Matius 22 ayat 2 mengenai pesta pernikahan ini. Katakan bahwa kerajaan surga ini diumpamakan seperti seorang raja yang sedang mengadakan acara pesta pernikahan buat anak laki-lakinya. Referensi lain Matius 25 ayat 10. Kita ingat ini kisah 5 gadis yang bijaksana. Ya, mereka benar-benar bisa menyambut kedatangan mempelai laki-laki dengan baik. Sehingga mereka bisa berhasil masuk ke dalam pesta pernikahan itu. Sedangkan yang bodoh, mereka tidak siap-siap, mereka tidak bisa masuk dalam acara pesta pernikahan itu. Dan ini menggambarkan orang-orang yang menjaga iman mereka dengan baik sampai akhir, sehingga mereka bisa duduk makan di pesta pernikahan ini. Nah saudara, apakah saudara mau hadir di dalam pesta pernikahan ini? Amin. Amin. Ya, karena setiap kita yang ada di dalam acara pesta pernikahan ini, semua kita sudah ada di dalam kerajaan surga. Dan kalau begitu, karena kita mau ada di pesta pernikahan ini, kita mau tahu juga, kalau gitu bagaimana caranya supaya saya bisa ada di pesta pernikahan ini? Gimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya bisa duduk makan sama Yesus? Nah saudara, Wahyu 3 ayat 20 kita akan selidiki ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa duduk makan dengan Yesus? Kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku apa? Berdiri di depan pintu dan mengetuk. Oke? Jadi yang pertama, saudara supaya bisa duduk makan sama Yesus, saudara bisa masuk dalam acara pernikahan itu, yang pertama saudara harus bisa dengar suara ketukan pintu. Saudara bisa dengar suara ketukan pintu. Dan dikatakan Yesus berdiri di depan pintu, dia mengetuk pintu, tetapi apakah manusia di bumi mereka bisa dengar ketukan pintu itu? Pertanyaannya, apakah semua orang bisa dengar ketukan pintu itu? Enggak ya, enggak semua. Kata berdiri di sini dalam bahasa Yunani ada histemi. Histemi dalam bentuk katanya adalah bentuk perfect tense. Ini punya arti, punya makna. Itu artinya Yesus ketuk pintu terus. Bukan untuk waktu yang sebentar, tapi untuk waktu yang sangat lama. Dan dia terus ketuk terus menunggu kapan kita mau buka pintu itu. Dan kata mengetuk di sini ada kruo, itu bentuknya present tense, masa kini. Yaitu artinya Tuhan mengetuk pintu terus untuk waktu yang lama dan menunggu sampai sekarang ini. Jadi dia ketuk terus. Yesus gak ketuk pintu, gak ada yang buka, terus dia pergi. Enggak. Dia ketuk terus sampai saudara bukain pintunya. Dan sudah lama dia ketuk pintu itu. Kapan saudara bukain pintu buat Tuhan? Kapan saudara buka pintu itu? Jadi saudara tahu firman ini diberikan buat siapa? Gereja, setuju judul kita gereja Laodikia. Jadi ini firman buat orang Kristen atau bukan Kristen? Orang Kristen, orang Kristen. Orang Kristen. Jadi gereja Laodikia ini adalah firman yang diberikan buat orang Kristen hari ini untuk kita belajar. Bahwa ada sebuah keadaan di mana Yesus ketuk pintu ke gereja, ketuk pintu gereja, ketuk pintu hati orang Kristen, tapi orang Kristen dengar atau tidak dengar dalam kasus ini? Tidak dengar. Ini aneh sekali, ini aneh sekali. Ini sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana bisa orang Kristen, gereja, tidak bisa dengar suara ketukan pintunya Tuhan? Mengapa gereja Laodikia tidak bisa dengar ketukan pintu Tuhan? Masa orang Kristen tidak bisa dengar suara ketukan pintu Tuhan? Ini kan orang Kristen. Saya pernah pikirkan ini gak? Kok bisa sih? Masa sih? Tega Yesus ketuk-ketuk pintu gak dibuka-bukain pintu? Ini kan orang Kristen. Kalau orang bukan Kristen, bukan orang yang percaya, kita ngerti dia nggak bukain pintu Yesus. Tapi kalau kita orang Kristen, Yesus ketuk pintu, pas kita bukain pintu. Tapi kenyataannya dari kasus ini, fakta ini, ada seperti ini. Kenapa? Menurut saudara, orang Kristen, gereja bisa tidak dengar suara ketukan pintu Tuhan. Kenapa? Kenikmatan dunia, oke. Saudara, ini jawaban menurut saya jawabannya sangat telak. Jawabannya adalah
gereja Laodikia atau orang Kristen hari ini, mereka pikir Yesusnya sudah ada di dalam gereja. Oh, mereka pikir Yesusnya sudah ada di dalam hatinya. Makanya saya bilang ini firman buat siapa? Gereja, buat orang Kristen. Ini jadi sebuah hal yang harus kita kritisi pagi ini. Dan gak taunya Yesusnya gak ada di dalam gereja atau di dalam hati kita, tapi masih di luar ketuk pintu sampai hari ini. Dan kita gak dengar ketukan itu. Celaka gak saudara? Celaka ya, mengerikan sekali. Kenapa gereja Laodikia bisa sampai seperti ini? Dia tidak bisa dengar suara ketukan pintu Tuhan. Karena mereka sombong. Kita udah belajar dari minggu-minggu lalu. Gereja Laodikia ada gereja yang sombong karena mereka gereja yang kaya. Jadi mereka pikir iman mereka begitu bagus, begitu sempurna. Dan tidak mungkin Yesus ada di luar gereja kami. Yesus pasti sudah ada di dalam gereja kami. Kami ini gereja yang besar, jemaat kami banyak. Kami punya cabang yang selalu dipenuhi banyak orang. Masalahnya Yesus tidak pernah mengukur pertumbuhan gereja dari jumlah jemaatnya. Dari berapa banyak atau berapa besar gerejanya. Tetapi menjadi ukuran Yesus apakah gereja itu sedang memberitakan firman Tuhan yang murni. Apakah jemaatnya memiliki iman yang baik atau tidak. Saya masih ingat gereja Sardis. Gereja Sardis adalah gereja yang besar, yang kaya, yang hebat. Tetapi gereja ini tidak mendapat pujian dari Yesus, tapi hanya teguran dari Yesus. Dan Yesus katakan bertobat. Jadi saudara, kalau kita lihat dari 7 gereja, justru gereja-gereja yang miskin, saya nggak bilang saudara harus jadi miskin, no. Ya. Tapi kalau kita lihat gereja-gereja yang miskin, justru mereka menjaga iman dengan baik sehingga Yesus memberi pujian. Tapi ketika kita diberikan kekayaan, dilengkapi dengan materi, kadang-kadang kita bisa melupakan iman. Jadi saudara, mereka pikir bahwa Tuhan sudah ada di dalam gereja mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin gereja kami bisa begitu berkembang? Jadi setiap minggu di ibadah kami panggil Tuhan, Tuhan. Ya kan? Kita kan kalau ke gereja nyanyi kan, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus. Ya. Tiap minggu kami panggil Tuhan, Tuhan. Kami khotbah bicara tentang Tuhan, kami nyanyi pujian tentang Tuhan. Tetapi ternyata panggil Tuhan, Tuhan gak cukup. Sesuai Matius 7, 21, 23, ayat ini kita udah sering sekali kan. Katakan gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan mereka bilang apa? Tuhan, kami bernubuat demi namamu, kami ngusir setan demi namamu, kami mengadakan banyak mujizat pakai namamu juga. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Jadi saudara, apa salahnya panggil Tuhan, Tuhan? Apa salahnya panggil Tuhan, Tuhan? Salah? Enggak ada yang salah. Apa salahnya bikin mujizat? Apa salahnya melakukan bernubuat? Apa salahnya untuk kita hanya ngusir setan? Tidak ada yang salah dengan semua itu. Yang salah adalah perhatikan baik-baik bahwa ada hal yang lebih penting. Sekali lagi, ada hal yang lebih penting dari sekedar panggil-panggil nama Tuhan. Sering-sering panggil-panggil nama Tuhan. Ya. Atau sering-sering bikin mujizat. Ada hal yang lebih penting dan lebih prinsip dari itu. Yaitu apa? Yaitu kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Karena di sini bilang, aku tidak mengenal engkau. Hal yang paling penting adalah kenal Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi tidak salah dengan panggil Tuhan. Yang salah adalah tidak kenal Tuhan, tidak tahu isi hati Tuhan, dan tidak melakukan kehendaknya. Itu yang jadi salah. Yesus katakan kamu buat mujizat tapi kamu tidak pernah memperhatikan aku. Tidak pernah memperhatikan isi hatiku. Tidak pernah memperhatikan firmanku dengan serius. Yesus kata aku tidak kenal kamu. Jadi harapan Yesus adalah waktu dia ketuk pintu, kita bukakan pintu. Setelah kita bukakan pintu, harapan dia adalah dia akan duduk di situ. Dan kemudian dia akan mulai kasih tahu isi hatinya. Dia akan jelaskan firman-Nya.
yang murni, ajaran yang sehat. Tetapi kita waktu ketemu Yesus, kita terus sibuk minta berkat-berkat dan mujizat. Dan kita gak mau dengar lagi isi hatinya. Yesus mau kita bisa ngerti firman-Nya dengan benar. Bukan firman yang kita comot-comot. Yesus mau kita mengerti Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan baik. Yesus mau menjelaskan firman yang sejak awal mula dari Taman Eden. Bagaimana Adam waktu itu berjalan bersama Tuhan, itu yang dia mau ceritakan, dia mau jelaskan. Dan bagaimana Adam sampai jatuh. Dan dia mau jelaskan apa kaitan ini sampai nanti ke akhir zaman dan kaitan dengan hidup kita. Ini yang Yesus mau ceritakan kepada kita. Dan bagaimana dia menyelesaikan misi rencana penebusannya atas dunia ini. Dan bagaimana saudara dan saya ada di dalam misi ini. Menyelesaikan misi ini, menjadi orang yang mengambil bagian di dalam misi penyelesaian ini. Penebusan Tuhan atas umat pilihannya. Jadi Yesus mau menceritakan, dia mau share bebannya kepada saudara. Tapi orang terlalu sibuk, fokus dengan mujizat, fokus dengan hanya kegiatan-kegiatan gereja, tanpa berusaha memahami hati Tuhan. Saya kadang-kadang kalau di gereja, diundang di gereja lain, saya lihat kadang-kadang kalau ya pelayanan ya anak muda, saya nggak menentang orang loncat-loncat, sampai keringatnya keluar semua gitu ya. Nyanyi, teriak-teriak, sampai mukanya biru gitu ya. Sampai gitu ya, merah mukanya. Saya percaya lawatan Tuhan bisa seperti itu. Tapi beberapa saya lihat itu sebuah emosi yang tanpa pengertian. Tanpa pemahaman. Loncat, teriak-teriak. Tanpa pemahaman itu sebuah yang kosong. Kita harus benar-benar ikut Tuhan dengan pengertian. Saudara, waktu kita masih kecil, papa kita kalau lagi susah, dia gak cerita tentang kesusahannya. Meskipun dia di PHK, dia akan bilang, udah kamu makan yang banyak, yang penting kamu hidupnya sehat ya. Banyak makan ya, terus kemudian belajar yang rajin, sekolah. Padahal dia gak ada duit buat bayar uang sekolah kita sudah. Jadi dia gak akan cerita apa-apa ke kita. Tapi seturut umur kita 20 tahun, kita udah 30 tahun. Papa kita mulai cerita masalah keluarga, masalah di rumah. Dia mulai ceritakan bebannya kepada kita. Apa yang sedang dia hadapi. Apa yang sedang buat dia sedih. Apa yang buat dia kecewa. Dia mulai cerita sama kita. Jadi, Papa akan menceritakan bebannya supaya kita bisa nanggung sama-sama beban itu. Demikian kita saudara. Waktu kita masih anak kecil. Iman kita masih iman anak kecil. Kita gak peduli sama hati Yesus. Kita selalu datang Yesus minta, terus minta-minta. Enggak pernah mau tahu hatinya Tuhan. Tetapi kalau kita sudah anak yang dewasa, kita bisa jadi sahabat Papa kita, Allah Bapa di surga. Dan kita akan mulai banyak memikirkan, apa yang bisa saya lakukan buat kamu Yesus, supaya saya bisa menanggung sedikit beban di hatimu. Amsal 17 ayat 17 katakan gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya kalau kita sahabatnya Yesus, kita akan selalu standing bersama dia. Merasakan hatinya, merasakan detak jantungnya, merasakan bisikannya. Dan dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, artinya hatinya selalu sama Yesus, bukan sama yang lain. Dan dia akan menjadi orang yang dalam kesukaran. Waktu kita mulai dewasa dalam iman, kita ketemu Yesus gak minta-minta lagi, tapi kita mulai nanya, apa yang kamu mau? Apa yang membuat engkau hari ini jadi beban di hatimu? Bagaimana aku bisa meringankan beban itu? Yohanes 15:15 katakan gini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kita sering nyanyi lagu, I'm a friend of God. Come on. Jangan nyanyi kita sahabat Allah kalau gak ngerti bagaimana jadi seorang sahabat. Karena seorang sahabat selalu standing buat sahabatnya. Selalu ada waktu dibutuhkan, bukannya menghilang ketika dibutuhkan. Dan dikatakan bahwa apa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Segala sesuatu ini apa yang Yesus dengar dari Bapa?
Itu adalah hal rahasia, hal misterius. Itu bicara penyingkapan Alkitab. Hal rahasia bicara apa? Tentang akhir zaman. Mungkin kita nggak dikasih tahu tentang exactly akhir zaman itu kapan, tanggal, hari, bulan. Tapi Yesus bisa kasih tahu kalau kita sahabatnya, kisi-kisinya, bocorannya. Kurang lebih kapan. Nanti akan terjadi apa-apa aja. Jadi saudara, Mazmur 25:14 terjemahan NASB dikatakan ini. Rahasia Tuhan diberi bagi orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya akan diberitahu kepadanya. Jadi Yesus ketuk pintu hati kita bertanya, bisakah kamu jadi anak-anak yang dewasa? Bisakah kamu jadi sahabatku? Jadi rekan kerjaku? Yang mau menanggung bebanku? Maukah engkau dengar ceritaku? Apa yang sedang jadi beban di hatiku? Ya, saya senang hari ini beberapa teman-teman jemaat boleh bertugas. Dan bagus sekali kamu operate slide-nya, timingnya pas banget. Ya, boleh sering-sering. Ya, itu salah satu ya, memberi kontribusi buat gereja. Jadi kalau kita tidak peduli dengan hati Yesus, kita tidak peduli dengan keadaan gereja, kita tidak peduli dengan apapun yang sedang terjadi yang menjadi beban Yesus, kita umurnya boleh tua, kita boleh jadi Kristen puluhan tahun, tapi kita bisa seperti anak-anak yang egois, yang tidak pernah peduli dengan hati Tuhan, dan kita nggak bisa pernah jadi sahabatnya. Jadi meski kita bilang, Tuhan, Tuhan, kita panggil Tuhan, Tuhan 1 juta kali pun, kalau kita nggak pernah sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, nggak pernah sungguh-sungguh memperhatikan isi hati Tuhan, kita tidak pernah mau tahu apa yang sedang Tuhan mau lakukan di atas dunia ini, Tuhan akan katakan, aku gak kenal. Aku gak kenal. Sorry, aku gak kenal. Kamu hanya mau berkat dan mujizat. Terus aja minta-minta kayak anak kecil. Gak pernah peduli tentang apa yang menjadi beban dan isi hatiku. Kamu tidak pernah mau tahu tentang aku. Kamu sibuk saja dengan urusanmu, keinginanmu. Kamu tidak pernah mau berusaha mengerti apa yang aku mau lakukan atas hidupmu. Kamu tidak pernah nanya aku tentang tujuan aku menciptakan engkau. Kenapa aku taruh kamu di Indonesia? Kenapa aku harus taruh kamu di keluarga yang seperti ini? Kenapa aku harus desain kamu seperti ini? Kenapa aku harus bikin karakter kamu seperti ini? Kamu gak pernah tanya aku. Apa yang aku mau lakukan dengan hidupmu? Banyak orang hari ini melayani karena dia hanya ingin memuaskan egonya. Bukan karena dia mau melayani Tuhan untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan, tapi hanya ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Yesus mengeluh, dia berkata bahwa kamu sering bilang sama orang-orang, kamu sayang aku, kamu cinta aku. Tetapi ketika aku lagi butuh kamu, kamu tidak bersedia. Kamu gak pernah tanya apa yang menjadi tujuan aku buat hidupmu. Kamu sibuk terus dengan kebutuhan kamu. Kamu gak pernah tanya apa yang sedang aku butuh. Jangan pernah bilang sayang aku kalau kamu tidak pernah lakukan buat apapun buat aku. Jangan bilang cinta aku kalau aku butuh, kamu tidak ada, tidak memberi diri. Saudara, mari kita jujur, apakah Yesus jangan-jangan karena kesombongan kita terlalu percaya diri, kita pikir Yesus sudah ada di dalam hati kita. Padahal dia mungkin masih ketuk terus di luar belum dikasih masuk. Jadi mengapa gereja Laodikia seperti ini? Karena mereka sombong. Mereka merasa sudah rohani. Padahal belum. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Menjadi Kristen itu satu hal. Tetapi memahami hati Yesus itu satu hal yang lain lagi. Pergi ke gereja, jadi Kristen puluhan tahun, usir setan, bikin mujizat, sibuk pelayanan, tetapi tidak pernah memahami hati Yesus, tidak pernah memahami isi hati Yesus, tidak pernah memahami pikiran Yesus, tidak menjadikan kita dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa duduk makan dengan Yesus, itu adalah kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Wahyu 3:20 katakan, jika ada orang mendengar suaraku.
Sekarang Yesus bukan hanya ketok pintu, tapi dia memperdengarkan suaranya. Dia bilang, tolong bukakan pintu. Ayo tolong buka pintunya. Buka pintunya, buka. Dibuka pintunya. Yesus terus berseru memperdengarkan suaranya. Tapi tidak ada yang mendengar suaranya. Yohanes 10:27 katakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Jadi hanya orang yang bisa dengar suara Tuhan, Tuhan bilang Tuhan kenal. Dan mereka ikut aku. Jadi siapa yang tidak bisa dengar suara Tuhan, tidak bisa dengar firman Tuhan, bukanlah domba Tuhan. Tapi siapa yang bisa dengar suara Tuhan, bisa dengar firman Tuhan, mereka adalah dombanya Tuhan. Hanya domba Tuhan yang bisa dengar firman. Jadi orang yang tidak bisa dengar firman, sementara mungkin belum termasuk domba, tapi belum bisa divonis ya. Kan orang bertumbuhnya butuh progres. Ya. Saya ada yang Bible study di saya dari tahun 2017, dari awal nggak ngerti apa-apa kitab ya. Buta banget. Sekarang udah canggih sekali ya. Canggih sekali. Ilmunya luar biasa, pemahaman kitabnya luar biasa. Awalnya dulu nggak tahu Yakub siapalah, Abraham siapalah. Jadi ada harapan saudara ya. Jangan takut, tapi ibu ini progresif ya. Dia catat terus khotbah, ya catat word by word. Sampai hari ini orang masih ada di Zoom ya, Ibu Catherine. Shalom Bu Catherine. Bu Catherine nggak bisa join karena sakit. Jadi dia memang harus ikut Zoom. Jangan selalu bilang, oh bisa ikut Zoom ya. Ya itu Zoom adalah alternatif, karena kalau saudara sakit kan, saudara nggak mau sakit kan. Ya hadir aja ya. Jadi itu adalah ibadah alternatif buat orang yang kesulitan. Ada lagi Lauren yang lumpuh seluruh tubuhnya juga ikut di Zoom ini sekarang. Jadi bagaimana kita ikut Yesus? Yaitu setiap kita ikut firman Tuhan, taat firman. Waktu itu taat firman kita ikut Yesus. Jadi kita harus pikirkan dari Senin sampai Minggu pikiran kita ada di mana. Kalau pikiran kita ada terus pada urusan kita, kita belum ikut Yesus. Kalau kita udah ikut Yesus, seluruh pikiran kita itu ada pada firman. Saya tahu gak bisa instan, tapi ini sebuah progres. Jadi mari kita buka telinga rohani kita. Jangan sombong, jangan merasa kita sudah rohani. Jangan-jangan Yesus masih ketok pintu di luar, belum kita kasih masuk. Langkah ketiga supaya kita bisa duduk makan dengan Tuhan adalah kita harus membukakan pintu bagi Tuhan. Yes. Kita harus bukain pintunya. Supaya Tuhan ini bisa masuk duduk makan sama kita dan kemudian jelasin Alkitab sama kita. Ya. Sehingga kita bisa sadar akan dosa kita dan kita bisa bertobat. Ya mungkin selama ini kita pikir diri kita begitu bagus. Wahyu 3:20. Ya kan mendengar suaraku dan membukakan pintu. Siapa yang membukakan pintu hatinya bagi Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam hidupnya dan duduk makan bersama dia. Dan kata membuka di sini dalam bahasa Yunani ada anoigo. Anoigo ini memakai bentuk aorist subjunctive active. Itu adalah sebuah tindakan yang tidak ada patokan waktu, tidak ada patokan durasinya berapa kali, ya, maupun tidak ada patokan berapa kali pengulangan. Itu seperti ini arti katanya, anoigo ini. Jadi artinya apa? Bahwa saudara cukup buka pintu hati saudara satu kali saja, maka Yesus akan masuk sebenarnya. Tidak perlu berkali-kali, cukup satu kali. Tapi satu kalinya benar ya. Jangan berasa-berasa sendiri gitu. Udah buka kok, udah masuk kok, udah nongkrong kita, udah ngopi-ngopi bareng Yesus. Jangan pakai perasaan sendiri, coba jujur. Buka sekali dan dia akan masuk. Jadi apa ciri-ciri orang yang pintu hatinya sudah dibuka buat Yesus dan Yesus duduk makan sama dia? Mereka akan menjadi orang-orang yang membela kepentingan Tuhan melebihi kepentingannya sendiri. Itu dia. Jadi kalau saudara udah lebih banyak membela Tuhan, memprioritaskan Tuhan, itu tanda-tanda Tuhannya udah masuk. Saudara, pada cukup satu kali buka pintu, tapi sampai hari ini banyak orang tutup pintu hatinya. Bahkan banyak orang menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak izinkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup dia. Banyak orang kepahitan sama pendeta, kepahitan sama pekerja, kepahitan sama teman gereja. Enggak mau lagi datang gereja.
Kadang saya bingung, apa urusan Yesus dengan dia datang ke gereja dengan orang yang dia sebel ya? Ya kan bingung ya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya kan, ributnya sama siapa, marahnya sama Yesus. Ya, kadang ada orang hidupnya begitu susah. Dia pikir dulu nggak ikut Yesus nggak susah gini, udah ikut Yesus susah banget, mending gue balik ke Buddha. Ya, gitu. Tapi padahal itu sebuah proses loh saudara. Kalau dia bisa lewatin masa tunggu itu, nanti dia akan luar biasa. Kesimpulan. Berkat untuk bisa duduk makan dengan Tuhan itu mau diberikan kepada semua orang. Semua orang mau diberikan berkat ini. Wahyu 3:20 dikatakan aku berdiri depan pintu dan mengetuk pintu jika ada orang. Jadi jika ada orang yang mau buka. Jadi ini artinya kesempatan untuk duduk makan sama Tuhan itu diberikan buat siapapun berkat ini. Tanpa diskriminasi. Jadi pintu gereja ini terbuka buat siapapun. Tanpa memandang golongan, status dan ras. Terbuka buat siapapun yang mau datang ke gereja ini. Untuk benar-benar mau dengar isi hati Yesus. Mau dengar firman Tuhan. Gereja ini terbuka buat siapapun. Asal saudara datang mau cari Tuhan, mau cari kenal Tuhan, pintu ini terbuka lebar buat saudara. Kecuali saudara datang dengan maksud yang lain, ya. Nah itu kurang cocok. Dan saudara tahu bagaimana saya di gereja ini, ya. Semua yang tahu saya bagaimana saya tidak memperlakukan orang beda-beda. Mau tinggi rendah, saya perlakukan sama, betul gak? Jadi saya berharap jemaat NJM juga menjadi jemaat yang tidak membeda-bedakan orang. Saya melayani dengan baik semua orang. Orang yang mungkin remeh sekalipun. Bahkan saya banyak memperhatikan orang yang sangat remeh yang tidak dilihat sama orang. Jadi mari jemaat, saya dorong untuk kita tidak beda-bedakan orang. Jadi berkat untuk duduk makan sama Yesus ini diberikan buat semua orang. Tetapi semua yang seperti apa? Syarat kedua adalah semua yang haus. Katakan semua yang haus. Yesus katakan siapa yang haus mari datang kepadaku. Sesuai dengan Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, saudara bisa baca sendiri. Ini waktu Yesus bicara ini adalah di hari akhir dari perayaan. Di puncak daripada perayaan. Yesus berseru, siapa yang haus mari datang kepadaku dan minum. Maka dalam hatinya akan mengalir aliran sungai kehidupan itu. Aliran air hidup. Dan apa yang Yesus sampaikan di sini sedang menggenapi firman di Alkitab Perjanjian Lama. Saudara tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi Alkitab Perjanjian Lama. Tapi orang sekarang banyak bilang Alkitab Perjanjian Lama sudah usang, ini kita buang aja. Sekarang kita pakai Alkitab Perjanjian Baru. Padahal Yesusnya sendiri waktu datang, dia menggenapi Alkitab Perjanjian Lama. Di mana? Waktu dia ngomong ini, di Yesaya 55 ayat 1 dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah minum air. Dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi siapa yang haus silakan datang untuk minum tanpa biaya apapun, tanpa bayar apapun. Tanpa pakai uang untuk membeli anggur ini. Jadi jika saudara merasa saudara haus akan Yesus, bukan haus akan hal yang lain, maka saudara adalah orang yang tepat yang untuk datang pada Yesus. Untuk saudara mengundang Yesus masuk dalam hati saudara dan duduk makan bersama saudara. Ya, tapi banyak orang datang kepada Yesus hanya mau cari pertolongan-pertolongan. Cari mujizat-mujizat. Sedikit sekali orang yang benar-benar dengan tulus mau cari Yesus karena mau kenal pribadinya. Banyak orang ke gereja mau cari networking bisnis. Cari pasangan hidup. Cari apa lagi? Cari kerjaan. Cari pertolongan. Sedikit sekali orang datang ke gereja untuk benar-benar mau tahu isi Alkitab. Mau tahu isi hati Tuhan. Tetapi bagi saudara benar-benar yang hatinya tulus mau cari Yesus, saya berdoa bahwa Yesus akan datang ke dalam hati saudara dan duduk makan bersama saudara. Dan saya punya persekutuan inti dengan Yesus. Yesus katakan siapa yang haus mari datang. Mungkin selama ini kita orang yang seperti ini, yang terus mencari ke dunia. Mencari jawaban. Karena ada kekosongan di hati kita. Kita merasa setiap kali kita dapat hal dunia, kemudian hati kita kosong lagi, hampa lagi, sedih lagi. Saudara, ini seperti perempuan di Sikar yang mengambil sumur di siang hari. Saya masih ingat di sumur Yakub. Dia telah melakukan eksplorasi dengan 5 mantan suaminya. Ini menggambarkan dia orang yang sedang haus. Dia mencari sesuatu jawaban. Karena di dalam hati ada yang namanya ketidakpuasan. Saya tidak tahu apakah itu
Rasa haus untuk dicintai. Apakah itu rasa haus untuk dihargai? Apakah itu rasa haus untuk diterima? Apakah itu rasa haus untuk terima pengakuan? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia sudah explore dengan 5 laki-laki, dengan 5 suami, dan tetap dia tidak puas. Dan bahkan Yesus bilang sekarang yang ke-6 pun dia tidak puas. Tetap kosong, tetap hampa. Ada rasa yang tidak bisa, ada sesuatu yang seperti tidak terisi. Bukankah kita juga sering gitu? Ketika di dunia ini kita dapat sesuatu dari dunia seperti kita tidak haus. Tapi habis itu kita dapat gitu, kita haus lagi. Kita pengen ini, kita dapat seperti itu mengisi hati kita. Tapi kemudian kita jadi haus lagi. Dan akhirnya perempuan ini bertemu dengan calon suami yang ke-7. Yang namanya Yesus. 7 adalah angka sempurna. Setelah pencarian yang panjang. Setelah berkelana, mengembara di dunia ini di waktu yang lama. Akhirnya dia bertemu dengan calon suami dia yang ke-7. Mempelai laki-laki yang ke-7. Yang sempurna. Yang bernama Yesus. Hari ini Yesus mau menyelesaikan seluruh haus saudara. Dia adalah mempelai laki-laki rohani itu. Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 13-14. Siapa minum air dari dunia ini akan haus lagi. Saudara cari uang, dapat uang saudara akan haus lagi, tidak pernah cukup. Saudara cari kesenangan, saudara dapat kesenangan, saudara akan kering lagi. Karena kekosongan itu, kehampaan itu tidak bisa diisi dengan siapapun. Tidak bisa diisi dengan wanita lain atau pria lain. Itu hanya bisa diisi dengan Yesus. Dan Yesus katakan bahwa air yang aku beri buat kamu ini akan bikin kamu tidak akan haus lagi. Bahkan untuk selama-lamanya. Karena di dalam hatimu nanti akan mengalir aliran air hidup itu. Sungai kehidupan itu. Itu sebabnya kamu tidak akan pernah dahaga lagi. Jadi kalau saudara hari ini merasakan haus, saudara merasa begitu lelah, saudara sudah cari jawaban kemana-mana, tidak menemukan jawabannya, tetap saudara kosong, maka Yesus adalah dari jawaban. Untuk memuaskan semua kedahagaan jiwa saudara. Mari datang pada Yesus saudara. Terima air kehidupan itu. Air hidup itu yang membuat saudara tidak haus lagi. Yang ketiga adalah orang-orang yang bisa menjadikan Yesus Raja. Yesus sedang ketuk pintu. Dan kalau kita izinkan dia masuk ke dalam hati kita. Untuk jadi Raja memerintah di hati kita. Maka Yesus akan duduk makan sama kita. Saudara, apakah Yesus boleh masuk ke kamar hati saudara? Apakah boleh semuanya? Di hati kita ada banyak kamar. Kita bilang, Yesus, kamu boleh masuk dan isi semua kamar-kamar. Tapi yang ini, jangan masuk dulu ya. Saya masih mau pakai. Yang ini, jangan dulu Yesus. Saya masih sayang sama dosa ini. Kamu boleh pimpin semua hidup saya, tapi kalau urusan duit, sorry, saya atur sendiri. Soal pacar saya, sorry, saya mau atur sendiri. Soal masa depan saya merasa saya cukup mampu handle masa depan saya sendiri. Apakah semua kamar hati kita sudah diisi oleh Yesus, ditinggali Yesus? Itu sebabnya kalau masih ada kamar yang belum terisi oleh Yesus, itu sebab iman kita up and down. Kadang-kadang kita beriman, kadang-kadang kita tidak beriman. Kita beriman, kadang-kadang kita tidak beriman. Kadang-kadang kita sangat yakin, tapi kadang-kadang sangat ragu. Efesus 5:18 dikatakan, hendaklah kau penuh dengan roh. Yohanes 6:63, apa itu penuh dengan roh? Yohanes 6:63 katakan apa? Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Jadi apa penuh roh? Penuh roh itu artinya penuh firman. Oke? Jadi bagaimana saudara supaya imannya firm? Isi hatinya sampai penuh firman, jangan sampai ada yang kosong. Sampai yang mana nih, selip-selipan sini diisi-isi, itu mana di kantong, istilah gitu. Jangan sampai nggak ada firman. Penuhin sampai padat, sampai tumpah kayak gini. Kalau masih belum penuh, itu sebabnya imannya nggak firm. Yang keempat, semua yang datang kepada Yesus, mereka akan dipuaskan dan diselamatkan. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamat dan ia akan masuk
dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi siapa yang mau datang pada Yesus, dia akan dipuaskan dan diselamatkan jiwanya. Saudara coba bayangkan ini. Kalau saudara sekarang jadi domba, Yesus bilang, dia katakan, aku pintu. Jadi siapa yang lewat aku, ya ini Yesus pintu. Siapa yang lewat aku, dia akan masuk. Dia akan masuk ke padang rumput. Dan dia akan diselamatkan. Saya bisa bayangkan kalau saudara domba, waktu saudara ketemu Yesus, Yesus akan bawa saudara ke padang rumput yang seperti ini. Saudara bayangin makanan domba itu rumput. Jadi waktu saudara masuk, ketemu Yesus, Yesus akan bawa saudara ke satu kondisi yang tidak pernah lagi. Saudara bisa bayangkan kalau saudara makannya rumput, dan kalau tiba-tiba saudara dikasih hamparan rumput yang luas, saudara lihat ke kiri itu rumput, saudara lihat ke kanan rumput, depan, belakang semua rumput. Saudara begitu bahagia, saudara jadi domba, saudara akan guling-guling di situ, rebahan, ya, loncat-loncat kegirangan. Karena ini adalah hal-hal yang saudara suka, hal yang menyenangkan. Dan Yesus katakan, kalau engkau datang kepadaku, aku akan bawa engkau menikmati kepuasan ini loh. Kebahagiaan ini. Hal-hal yang menyenangkan hatimu. Kenapa? Kenapa hati kita gelisah? Kenapa hati kita sedih? Karena kita belum ketemu Yesus. Kalau kita ketemu Yesus, gak mungkin kita penuh dengan beban, penuh dengan kesedihan. Masalahnya tetap ada. Tapi hadirat Yesus yang begitu luar biasa membuat kita lupa akan semua kesusahan ini. Mazmur 23:1 katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa yang merasa kekurangan, itu tanda Tuhan belum jadi gembalanya. Sekali lagi, siapa yang merasa kekurangan terus, itu tanda Tuhan belum jadi gembalanya. Tapi siapa yang tidak pernah lagi merasa kekurangan, merasa puas, hidup ini selalu puas, itu tanda Tuhan sudah jadi gembalanya. Apakah Tuhan sudah jadi gembala, saudara? Karena Tuhan gembalaku, Tuhan sudah jadi gembala saya. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Dia akan mencukupkan semua yang saya perlukan. Pribadinya itu cukup bagi saya. Untuk memenuhi seluruh apa yang masih kurang dalam hidup saya. Pribadinya begitu memukau ini. Yang akan membawa saya untuk mengalami kepenuhan di dalam dirinya. Sehingga saya tidak membutuhkan apapun lagi. Memiliki firman-Nya telah membuat saya merasa puas, cukup, dan kenyang. Amin. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa tidak ada lagi haus? Kita harus penuh firman. Penuh akan Yesus. Hati kita setiap hari harus dipastikan selalu terisi penuh akan Yesus. Terisi penuh akan hadirat Tuhan. Terisi penuh akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita harus berjumpa dengan Tuhan. Maka kehadiran Tuhan ini akan mengalahkan semua yang sedang kita takutkan. Karena itu saya mau hari ini bertanya pada saudara. Maukah saudara mengundang Yesus? Saudara mengundang Yesus masuk dalam hati saudara. Maukah saudara mengundang Yesus masuk dalam hati saudara menjadi Tuhan dan Raja? Maukah saudara mau mengambil komitmen untuk belajar Alkitab dengan serius? Untuk kenal pribadi Tuhan. Untuk cari tahu kehendak-Nya. Untuk menjadikan Yesus Raja yang memerintah atas hidup saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya saudara. Maukah saudara hari ini mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saudara? Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan saudara? Apa misi tugas Tuhan dalam hidup saudara yang Dia mau saudara genapi? Yang ketiga, maukah saudara menjadi orang yang membela kepentingan Yesus di atas kepentingan saudara? Memprioritaskan Yesus di atas kepentingan saudara. Di mana hari ini saudara tidak lagi menjalani agenda pribadi saudara, tetapi mengganti agenda hidup saudara dengan agenda Tuhan. Dengan melibatkan Dia dalam semua keputusan penting dalam hidup saudara. Yesus katakan, siapa yang haus, mari datang kepadaku. Di dalam hatinya aku akan memberi satu hal, aliran sungai kehidupan itu. Saya tahu kita semua adalah produk dari masa lalu. Jiwa kita adalah jiwa yang terus melakukan pencarian dan pencarian. Kadang-kadang kita di dalam pencarian kita, mungkin kita menemukan jawaban.
yang benar dan akhirnya kita puas. Tapi kadang-kadang di dalam pencarian kita bisa menemukan sebuah keputusan salah yang berakibat fatal di masa depan. Karena kita terus mencari jalan untuk memuaskan dahaga kita. Kita ingin jadi orang yang berarti, pada bentuk kita ingin jadi orang yang ingin berarti di mata orang lain. Tapi karena tuntutan membuat kita merasa kita harus jadi orang yang berarti di mata orang lain. Dan akhirnya kita berlari. Kita terus berlari melakukan pembuktian ini. Karena kita pikir, setelah saya jadi orang yang berarti di mata orang lain, saya akan jadi berharga. Tapi yang ada malah hati kita kosong lagi. Karena masa lalu kita, mungkin kita adalah orang yang tidak pernah dicintai. Kita mencari cinta, kasih itu di luar sana. Dan ketika kita pikir kita mendapatkan orang yang tepat untuk mengisi kekosongan hati kita untuk dicintai. Tetapi yang ada kita menemukan hati kita hampa lagi. Mari hari kita selesai mengembara seperti perempuan di Sikar yang tidak lagi mencari pencarian di luar. Mari kita selesaikan hari ini di hadapan Yesus. Izinkan Yesus yang mengisi hati kita. Kau sama berkata, Tuhan, aku mau datang padamu. Aku mau Kau sedang mengisi hatiku, memenuhi seluruh ruang hatiku, supaya aku hanya disegarkan, dipuaskan oleh pribadi Engkau yang sempurna, mempelai laki-laki rohani yang sempurna. Kalau saudara mau berkata demikian, saya mau supaya Yesus mengisi hati saudara. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri dari tempat duduk saudara, sebagai tanda saudara mau di hadapan Tuhan, memberikan hidup saudara pada Tuhan. Yang deras mengalir, sejuk membasahi. Saya undang saudara yang kalau saudara merasa mau berdoakan, saudara bisa maju ke depan supaya saya bisa berdoa buat saudara. Silakan kalau ada yang tergerak, merasa perlu berdoa, maju ke depan. Dari tata domba, hapuskan air mataku. Silakan, siapa lagi? Kau sungai kehidupanku, Engkau membawaku lebih dalam lagi. Siapa lagi saudara yang masuk sungai-Mu ya Tuhan. Aku tahu Kau mencari aku, yang jernih terpancar dari tata domba. Sekarang aku katakan, aku akan menemui Engkau lah. Aku akan menemui kehidupanku. Aku tahu Kau mengasihi aku. Kau membawaku. Aku tahu Kau berkata, aku mau apapun Tuhan aku mau. Masuk apapun Tuhan yang Kau mau, aku mau. Tuhan, aku berdoa. Rasakan kasih-Mu dengan kecintaan yang hanyut bersamamu. Habiskan masa mudanya dengan api kecintaan akan Tuhan. Kau sungai habiskan kehidupanku, seperti Yesus yang telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya mengasihi Bapa, hanya mencintai Bapa. Habiskan semua, pakai potensi, talenta, apapun yang dia miliki, waktu melakukan sebuah kegerakan, menggoncang kerajaan gelap, menggoncang sendi-sendi iblis, fondasi-fondasi kerajaan gelap. Engkau pakai hidupnya untuk lakukan itu, buat dia jadi pribadi yang hancur di dalam nama Yesus. Jama, Engkau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlambat. Hanyut bersamamu, tidak ada yang terlambat dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupan. Aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu, yang deras mengalir, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku Allah yang menciptakan
di taman Eden. Aku menaruh langit, bintang dan matahari, memulai sesuatu yang baru. Jangan katakan di hatimu, Bapa, bagaimana mungkin? Waktunya sudah berlalu, sudah terlalu jauh. Justru Engkau akan kembali menjadi mudah bagiku, dengan api dan semangat yang daripadaku untuk melakukan pekerjaan. Tidak ada yang baru, tidak ada yang lama, semuanya baru. Karena aku ada Tuhan hari ini, bukan Tuhan kemarin, bukan Tuhan besok. Aku Tuhan yang hari ini, artinya aku Tuhan yang baru, yang menciptakan semuanya baru. Aku melepaskan urapan yang baru ini di dalam nama Yesus. Karya penciptaan yang baru di dalam nama Yesus. Jamaat Tuhan Yesus. Jamaat Tuhan. Bapa, mulai hari ini lakukan pekerjaanmu yang dahsyat, hebat sekali, besar sekali, karya yang hebat dan dahsyat dalam hidup anakmu. Rasakan kasih-Mu. Ada bantalan apa? Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah hari ini di dalam anakmu. Yes, tolong taruh. Rasakan kasih-Mu. Nikmati Tuhan terus ya, jangan cepat bangun. Rasakan Terus nikmati kasih-Mu. Tuhan, jangan segera bangun. Kau sungai kehidupan. Kau sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Kau sayang sekali sama aku ya. Dia cinta daku dan ampuniku. Aku mau mengisi itu sekarang. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kehilangan di masa lalu. Sambutlah Yesus, Penuhi, tinggikan Yesus, isi sampai penuh. beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang semua kekecewaan, semua kekosongan, angkat tanganku, sampai jangan ada yang kosong. Isi Tuhan, cinta, isi sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tangan. Yesus, I love you Jesus. Kau ku puja
cinta ku sembah. Haleluya, Haleluya. sambutlah Dia datang. Yesus. Dia datang. Dia akan kembali. Ajak engkau kembali. Masa kanak-kanak yang hilang itu. Masa kanak-kanak hilang itu. Dia hormat, pujian, Mari nak kita main kuasa Yesus Jadi papamu. Raja. Aku mau jadi papamu. Bagi Aku mau jadi kekasihmu. mulia, Kau tidak bisa masuk. ku angkat Kalau masih ada banyak kekecewaan, tanganku, supaya aku datang untuk mengobati kondisi. kau ku puja, Seperti perempuan cinta, ku Dia menemukan sembah. pasangan terbaik. Haleluya, Aku impartasikan hati yang jatuh cinta gila-gilaan sama Yesus. sambutlah Yesus. Hati yang jatuh cinta gila-gilaan akan Yesus. Izinkan Bergila-gila, berbunga-bunga setiap hari. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, Mari kita angkat tangan kita. Biar Tuhan isi hidup kita dengan pribadinya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Tidak ada kata tua atau muda di dalam hadirat Tuhan. Semua orang punya semangat dari Tuhan. Adalah orang-orang yang muda. Semua orang punya Roh Kudusnya Allah yang penuh akan firman Allah. Adalah orang-orang yang muda. Karena Roh Allah di dalam hidup saudara yang membuat saudara akan selalu muda, bergairah buat Tuhan. Jangan bilang Tuhan ini aku dulu, ini bukan lagi era aku. Tidak. Ini era saudara. Kau sedang mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati saudara, memenuhi hidup saudara. Ini adalah era saudara untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan sebelum Dia datang untuk kedua kali. Menjadi panitia-panitia yang mempersiapkan kedatangannya. Menjadi orang mengambil bagian di dalam menyebarkan firman ini. Kami mengucap syukur Bapa buat kehadiran-Mu, buat impartasi kuasa-Mu. Kami mengasihi di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.